Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gurunda Profesor Dr. Haji Lubak Sultan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang alhamdulillah sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini saya dengar saya dikasih tahu seorang kiai. Dia bilang ada beberapa, bukan kesalahan tapi dikasih ingat, biasa mendengar di masjid, termasuk saya dulu-dulu kalau memulai bilang bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan. Dibilang kalau di masjid bilang yang alhamdulillah sudah dimuliakan. Saya bilang kenapa Pak Kiai? Beliau bilang karena orang kalau sudah masuk di masjid itu berarti sudah di atas kelasnya dibanding yang belum masuk di masjid. Jadi kalau sudah di masjid itu berarti semua sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi alhamdulillah sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sudah hari ke-7 dari bulan Sya'ban, dan itu berarti 22 atau 23 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu yang mulia, tamu yang agung, bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan faqad harramallah jasadahu 'alan niran." Siapa yang hatinya senang, siapa yang bersuka cita dengan masuknya Ramadan, bidukhuli Ramadan, maka haram jasadnya disentuh apinya neraka. Penjelasan para ulama, yang dimaksud adalah bukan bergembira fisik, tetapi dia bergembira karena akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, sekaligus berkesempatan untuk memperbanyak ibadah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, maka persiapannya perlu juga istimewa. Makanya kesalahan kita selama ini, Bapak Ibu, nanti masuk bulan Ramadan baru mulai tanya-tanya yang mana yang boleh, mana tidak boleh. Ini sama dengan di lapangan pi sudah minitiup peluit wasit baru pergi cari sepatunya. Jadi sudah di lapangan bulu tangkis baru pindah pasang bajunya, makanya kalah terus. Jadi sebelum bertanding, karena Ramadan ini
bulan pertandingan. Jadi sebelum masuk arena pertandingan Ramadan, maka kita sudah harus mempersiapkan dengan matang. Karena Ramadan ini bulan yang istimewa. Jangankan Ramadan, kalau ada tamu istimewa mau datang, itu persiapannya luar biasa. Kemarin Pak Presiden Joko Widodo datang di Makassar. Itu 1 minggu sebelum Presiden datang itu pas Pampres sudah datang menyisir daerah-daerah yang rawan, mengamankan persiapan kedatangan. Kemudian saya merasakan itu waktu di Hotel Dalton, karena Pak Presiden mau datang jam 2 hari Kamis. Saya dikasih amanah mengisi kultum dan doa kepada peserta vaksin. Bayangkan kalau jam 2 Presiden datang, kita ini disuruh hadir jam 9, tidak boleh terlambat. Begitu datang jam 9 di swab, kemudian nanti negatif baru boleh masuk di ruangan. Sampai di dalam di screening, begini lama persiapannya. Ujung-ujungnya ceramah tidak boleh lebih dari 5 menit. Ya, jadi saya bayangkan kalau sekelas Presiden saja mau datang, itu persiapannya luar biasa. Mobil tidak boleh lagi masuk di area hotel 24 jam sebelumnya, sudah diatur. Bagaimana nih kalau yang datang sekelas Ramadan, yang kalau dia datang, dia menyelamatkan kita dari api neraka. Sementara kita tidak punya persiapan, ini bisa gagal. Jadi kenapa ini sebulan menjelang Ramadan kita mulai singgung Ramadan, supaya jangan lagi Ramadan baru bertanya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana puasa yang baik, bagaimana tarawih yang baik. Jadi kita sudah harus persiapan. Yang pertama, beberapa keterangan baik Quran maupun hadis Nabi, kalau kita mau masuk Ramadan, persiapan paling utama adalah 1, bertaubat. Ya, taubat ini perlu. Ada hadis biasa kita dengar kalau Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang senada, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa, siapa yang sholat di Ramadan karena dorongan iman dan ikhlas, dihapuskan dosa-dosanya yang lampau, yang terdahulu. Dosa-dosa yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama, adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa yang kecil, yang kita biasa lakukan sehari-hari tanpa diawali dengan niat. Jadi memang tiba-tiba saja. Jadi dosa-dosa kecil kita itu dihapuskan kalau berpuasa dan sholat malam di Ramadan. Kalau dosa-dosa besar tetap harus ditobatkan. Jadi kalau api kecil, ya biar botol begini disiram,
mati itu padam. Tapi kalau kebakaran tidak, mesti menelpon mobil pemadam. Jadi ada dosa harus diawali dengan tobat, yaitu dosa-dosa besar. Jadi mari menjelang Ramadan ini kita kayak bikin daftar pengakuan. Apa kesalahan ta ini? 23 hari menjelang Ramadan bikin daftar. Saya pernah, mertuaku butuh sekali uang. Terus suamiku bilang ada kebutuhan, nama masih boleh minta dulu sama anaknya yang lain. Jangan dulu saya kita mami nak mintai. Kira-kira yang begini dosa kecil atau dosa besar? Sepakat ibu-ibu ini. Jadi kalau ada dosa atas sama mertua atau orang tua, kita minta maaf memang nih. Minta maaf. Jadi kemarin ada yang WA, ya mungkin penggemar Gamasi. Dia punya ibu sudah meninggal, bapaknya menikah. Terus ini bapaknya punya kebutuhan, mau memasukkan ada sertifikat tanah ke bank. Tanah itu milik ibunya almarhumah. Ada anaknya yang tidak setuju, dia bilang ini bukan miliknya bapak, ini miliknya almarhumah mama. Saya bilang ini harta dari mana? Dicari waktu sudah menikah atau dari orang tuanya ibu? Dia bilang warisan dari datokku, dari bapaknya mama. Berarti memang harta almarhumah istri. Saya bilang kalau begitu itu nanti miliknya kita, anak-anaknya. Berarti sudah bukan hartanya ibu ini, hartanya anak-anaknya almarhumah. Ya, karena suami tidak dapat karena ada anaknya. Kalau tidak ada anaknya berarti suami dapat sekian persen, sepersekian. Terus bagaimana? Saya bilang karena itu harta kita bersaudara. Dan yang mau pinjam adalah bapak kandung tak, maka luar biasa pahala tak kalau kita bantu bapak. Ya, bukan karena tapi ke suami kawin lagi ya, itu urusan pribadinya. Yang jelas bapak kandung. Kecuali kalau mau jual, baru mau kasih lagi anaknya yang lain. Boleh kita bilang jangan pak. Tapi kalau kita tahu memang itu kebutuhan dan kebutuhannya memang mendesak, apalagi di zaman corona ini, semua banyak susah ya. Meskipun mulai sekarang sudah mulai ada baik-baik sedikit, maka tidak ada salahnya sang anak membantu orang tuanya. Ya, malah menjadi kewajiban. Jadi kalau ada yang merasa pernah clash dengan orang tua, pernah clash dengan mertua, masih ada waktu 20 hari lebih. Bagaimana caranya? Kita harus damai sebelum masuk Ramadan. Percuma itu dosa-dosa kecil itu dihapuskan, tapi ada dosa besar yang mengganjal, ada dosa besar yang menghalangi. Jadi baik-baik memang nih datang ke rumahnya. Kalau di Makassar datang, tapi pernah kak datang dan tutup pintu depannya, lewat ke pintu belakang. Atau minta kunci serepnya sama saudara yang ada di situ. Kalau nausir ki tinggal, jangan lari. Nabi bilang pernah kak datang dan kejar kak, pasti mina kejar ki kalau lari ki. Tapi kalau tinggal ki, tidak ada orang dikejar kalau tinggal.
Coba ada makhluk kecil namanya anjing. Kalau Nabi bilang bagaimana caranya supaya tidak dikejar anjing? Gampang, tinggal. Jadi kalau tinggal tidak dikejar, tidak, tapi mungkin nagigit. Apa artinya? Ini bukan cerita lucu nih. Kalau dia marah-marah, jangan kau lagi datang di rumahku, pulang kok. Tapi kita tidak pulang, berhenti sendiri tuh ngomel-ngomel. Oh, tojen-tojen mi kapan ini kau dong menantuku mau baik, kawate kau mau caci maki na tidak peduli nih. Jadi jangan karena marah apa ya pulang ya deh Pak Beserang. Memang Pak Beserang kalau dilawan lagi, biarkan dia ngomel-ngomel, marah-marah. Anggaplah ngomelnya dan marahnya itu sebagai imbalan atas perbuatan yang kasih jengkel selama ini. Ya, biarlah mudah-mudahan marahnya itu menjadi penghapus dosa-dosaku. Kan awalnya itu marah, jangan mau datang, tidak ada yang menantuku. Terus ngomel-ngomel, kita diam. Akhirnya turun mi. Kalau sudah turun, ada mi lagi bicara lain nah. Aceh, bukan mi kita panggil ada Aceh lain. Ambilkan dulu air minum. Nah, berarti mulai mi habis aneh nih stroke. Kalau sudah daun mi, ya, sudah kita Pak Mak jangan lagi marah-marah. Pokoknya kan biasa itu tidak enak kalau tidak ada kata pembuka. Kalau habis marah orang, kalau habis baku marahan, ini mudah diucapkan, tapi kalau mau dipraktekkan susahnya itu memulai. Biar saudara sendiri, suami istri saja kalau habis bertengkar memulainya ini susah. Nah sekarang ada mi alat untuk memulai. Misalnya bertengkar sama mertua, orang tua, kita datang ke rumah. Iya Ustaz, tidak tahu apa mau kumulai. Nah, jual mak. Kenapa kau datang? Saya kira nu bilang tidak ada mi mertuamu. Iya mak, tapi ku dengar ceramah serta mangga bahaya apa yang kalau mati orang baru dosa sama mertua. Ngapain? Tapak mah kau. Kalau bukan Ustaz bilang ya, sudah berarti sudah masuk gitu. Jadi jual saja. Kalau tidak mau nama aku, nama Ustaz lain saja. Ku dengar gitu Ustaz Abdul Samad di televisi bahaya apa yang kalau dosa sama mertua orang. Makanya saya datang ini. Baru itu Ustaz bilang kalau na tendang kau kaki kanan, na pegang kaki kiri na. Makanya kaki kiri tak kulihat ini mak. Ya. Jadi banyak caranya masuk. Kamu memulainya ini. Kadang-kadang orang sudah mau baikan tapi tidak ada yang mulai. Nah, jadi dengan yang begini-begini bisa. Yang kedua, momen. Kalau tidak ada momen susah. Ada momen Ramadan. Ngapa kok? Tobat mah kok? Iya Pak, karena mau masuk Ramadan ini. Tapi jangan kita lagi sambung, sudah bisa Ramadan baru kita bertengkar lagi. Mau masuk Ramadan ini saya bertobat. Saya tidak mau saya mantong yang salah selama ini. Meskipun orang tua tak yang sebenarnya salah, sudahlah. Kita toseng yang anak, maka mari kita memperbaiki. Ya, jadi bertobat. Begitu juga tetangga. Kalau ada pernah kelas dengan tetangga di Bontodori ini, ayo kita cair, ya, cair. Ikan cakalang, ikan mujair. Jangan masuk Ramadan kalau belum cair, ya, belum cair hubungan tetangga. Sama, bisa dijual ini pengajian subuh. Jadi kita datang, meskipun dia yang salah, tidak apa-apa kita datang ke kita toseng yang lebih baik. Karena kita yang dengar ceramah datang ini sari patang. Mungkin kita dengar tonji tadi ceramah itu Ustazka. Bahaya apa yang kalau kita belum baikan masuk Ramadan, bisa-bisa badan kurus kering, habis tommi harta puasa dan zakat tidak diterima ibadahiyah. Jadi daripada rugi kita dua-dua, mari kita saling memaafkan. Ya, itu. Jadi yang pertama adalah tobat. Kita harus bertobat.
baik dosa kepada Allah dengan tobat, istighfar, sholat tobat, ataupun dosa kepada sesama dengan cara meminta maaf. Meminta maaf. Juga kalau kita yang merasa bersalah, kita datang minta maaf. Dia yang bersalah, kita datang juga. Tidak apa-apa kita datang minta maaf. Tapi kalau ada orang yang kita tahu dia berdosa, bersalah sama kita, tapi kita tidak berdekatan dan dia juga tidak datang, maka kalau kita ingat, langsung selesaikan di situ. Ya Allah, ya anu pernah ada nasakit ya, mulai sekarang saya maafkan dosanya. Jadi tidak ada lagi kita yang memaafkan meskipun tidak ketemu. Ya, jadi mari kita bertobat. Kata Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Jadi ibadah ini harus meningkat, ya, meningkat, harus tambah naik. Kalau biasanya sholat 5 waktu tambah sholat sunat rawatib, tambah lagi, tambah. Ada sholat yang biasa dilupakan ini, padahal Nabi sering lakukan. Namanya qiyamul lail. Dan ini dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, qumil laila, bangunlah untuk sholat malam. Jadi kita ada namanya qiyamul lail. Ada juga namanya tahajud. Ya, secara umum ini sama, sholat yang dilakukan malam hari. Tapi ada ulama yang membedakan, qiyamul lail adalah sholat sunat yang dilakukan sesudah sholat isya sebelum tidur. Kalau sesudah tidur namanya tahajud. Meskipun secara umum qiyamul lail. Jadi kalau mau lagi tidur sebelum mengantuk, kita sholat sunnah. Apa namanya? Ya, qiyamul lail. Apakah sholat sunnat hajat, sholat tobat, atau sholat mutlak? Tidak ada namanya. Tapi kita sholat saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti kalau masuk Ramadan ditingkatkan lagi. Ya, adalah namanya sholat taraweh. Sholat taraweh. Nabi sendiri tidak menyebutkan sholat taraweh, tapi qiyamu Ramadan, mangqama Ramadan. Jadi taraweh itu bukan nama sholatnya, tapi sifat dari sholat. Ya, at-tarwihah artinya istirahat dan tenang. Tarawih artinya banyak istirahatnya. Jadi kalau tarwih istirahat, tarawih banyak istirahat. Kenapa banyak istirahat? 8 rakaat ji, 4 kali salam. Makanya jangan juga assalamualaikum warahmatullah, langsung lagi berdiri lagi, tenang-tenang, supaya namanya tarawih. Jadi kalau nanti tarawih orang, ya kalau yang lalu assalamualaikum warahmatullah berdiri Allahu Akbar, pelan-pelan. Ya, tidak boleh juga terlalu lama karena kecuali kalau di rumah. Tapi jangan buru-buru. Kemudian berkaitan dengan qumil laila, bangun malam, ada ayat sesudahnya, warattilil qur'ana
tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi kalau sholat taraweh, termasuk sholat qiyamul lail ini, kalau kita lakukan sebelum tidur, bacaannya tidak boleh lancar sekali. Ya, seperti itu di mana di Padang 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Itu bukan tarawih namanya. Itu namanya terbirit-birit. Ya. Jadi bukan tarawih. Jadi tarawih itu tarawih banyak istirahat. Istirahatnya bukan tidur, tapi zikir, doa, salawat. Jadi jangan buru-buru, dan bacaan Quran jangan juga terlalu lancar. Jadi kita harus meningkatkan kualitas ibadah. Apalagi menjelang Ramadan, lebih banyak membaca Quran. Jadi jangan nanti Ramadan baru buka Qurannya. Buka makin dari sekarang. Kalau bisa latihan memang makin 1 juz 1 hari. Karena kenapa banyak orang gagal di Ramadan tamat Quran? Bayangkan kalau tidak nabiasakan di bulan Sya'ban, baru masuk Ramadan baru mulai mengaji, baru sana lagi mulai tadarus, lapar ki juga, kurang tidur ki juga malamnya. Jadi barusan mulai tadarus 1 juz 1 hari, dalam kondisi malam kurang tidur, siang lapar. Bagaimana tidak gagal? Tapi kalau biasa memang dari sekarang 1 juz, bisa-bisa Ramadan meningkat menjadi 2 juz 1 hari. Jadi jangan Ramadan baru mengaji memang masih sekarang, dan di Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Lebih banyak sholat dan zikir. Seperti yang disinggung tadi, kita sudah mulai harus membiasakan banyak sholat, banyak zikir. Jadi latihannya itu dari sekarang. Kayak Tom PSM kalau mau bertanding, masuk TC dulu, training center. Kita ini sekarang sudah masuk training center ini, harus memulai banyak-banyak sholat. Ya minimal sekarang kasih bunyi alarm tak jam 4. Jadi jam 4 itu kita sudah bangun. Subuh jam 4:50. Berarti masih ada waktu 50 menit. 50 menit itu dikurangi 10 menit di kamar mandi. Kemudian 10 menit pakai baju. Masih ada 30 menit. Masih bisa kita sholat tahajud. Masih bisa kita zikir-zikir di waktu sahur itu. Jadi jangan makin lagi ada yang bangun sesudah lewat jam 4. Ya, jam 4 lah minimal. Kalau bisa 3:30, kasih rutin. Ya, kasih rutin. 3:30 sudah bunyi nih alarm HP ta. Kasih tahu ki anak tak, setel ki dulu nih alarm handphone jam 3:30. Jadi setiap hari 3:30. Ya, ini bukan riak, nanti mudah-mudahan jadi motivasi. Kalau kita sudah kasih rutin misalnya 3:30, nanti akan ada waktu sudah bangun lagi baru bunyi itu. Biasanya kalau sudah rutin nih, kilombai mi bangun alarmnya. Tapi jangan tampo, matikan mi alarm na deka, ku lumbai mi. Sekali na matikan, titik 5 minang bangun. Kenapa bisa? Sombong. Biar kita lebih duluan, tidak apa-apa. Kasih bunyi mi tetap. Karena beda dulu. Kalau dulu kan tidak ada tayangan televisi yang mengganggu hati. Sekarang banyak dosa-dosa yang kita tidak sengaja, sehingga mesti memang dibantu alarm. Dibantu. Jadi harus meningkatkan diri dengan banyak zikir dan sholat. Apalagi khusus ibu-ibu, bayar utang puasa.
Ini mami jatuh tempo ini. Bayangkan kalau bulan tahun lalu Jina berutang Ramadan sampai sekarang belum bayar. Bayar utang puasa tak? Bayar. Karena ini sudah mami jatuh tempo. Jadi yang utang puasa termasuk bapak-bapak bayar kalau ada kalanya. Menahan diri dari tindakan yang negatif. Termasuk mohon maaf Pak, kalau bapak-bapak ini jangan makin ikut-ikutan pergi minggu terakhir. Bayangkan kalau pergi tahun minggu terakhir di Tanjung Bayang nampak kebun AC bukan agak kali ya anak-anak. Jangan bagi kita ikut-ikutan. Anak-anak kita juga kasih tahu jangan pergi minggu terakhir, karena bukan begitu caranya menghadapi Ramadan, ya, bukan begitu caranya. Jadi kita berusaha tidak hura-hura menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Terakhir ulama yang menulis ini menambahkan termasuk membiasakan diri dengan pola makan Ramadan. Sudah mulai diatur. Kenapa? Ternyata dalam penelitian, karena ini baru ini tulisan, orang begitu masuk Ramadan yang meningkat itu obat milanta, ya apalagi obat itu yang meningkat. Kenapa? Karena kaget ini perut tiba-tiba kosong. Jadi mulai 1 bulan ini biasakan dengan pola Ramadan. Ya, mulai dibiasakan sehingga puasa kita tidak terganggu dengan tiba-tiba asam lambung ini naik. Ya, mudah-mudahan kita semua ini sehat dan memasuki Ramadan dalam keadaan siap fisik maupun siap batin. Inilah yang saya sampaikan. Nanti minggu depan kita bahas bagaimana kaifiat puasa dan yang berkaitan dengan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.